kita semua. Walaupun kita beribadah di rumah, tetap semangat ya. Dan kita doakan COVID-19 ini cepat berlalu agar kita bisa memuji nama Tuhan di gereja lagi. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke ya, kita beribadah di rumah, tetap semangat. Mari kita sambut hari ini dengan sukacita. Semuanya adik-adik bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Selamat pagi Bapak. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah perlindungan dan pertolongan kami bersyukur dan memuji Engkau karena kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami dari dosa dan kematian melalui pengorbanan Yesus Kristus. Pada saat ini kami hendak bersyukur dan memuji Engkau dalam ibadah jemaat di rumah-Mu yang kudus. Kami memohon kiranya Roh Kudus memimpin ibadah ini dan menguduskannya, sehingga pujian dan doa kami layak sebagai seruan umat yang membutuhkan pertolongan-Mu. Bangkitkanlah iman kami dalam menghayati penderitaan Yesus Kristus, supaya kami memperoleh penguatan kembali dalam menghadapi berbagai cobaan dan pergumulan dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik masih tetap semangat kan? Kita angkat pujian, hari ini harinya Tuhan.
telah mengikat perjanjian dengan kita yang ada di sini pada hari ini. Firman-Nya, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada sandungan bagi mereka. Maka marilah kita membaca dasar kita. Nah, adik-adik, dihafal ya dasar kitanya. Nanti saat kita bertemu, kakak akan menanya, bagi yang hafal akan dapat hadiah. Terima kasih. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Tapi sebelum itu, kita akan satu pujian, baca kitab suci. Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Bagi haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Bagi haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Juru Selamat kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada hari ini kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu, curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan
pada pagi hari ini terdapat di Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Ayo adik-adik, buka Alkitabnya. Kakak Roma di sini akan membaca, adik-adik menyimaknya ya. Sekali lagi Kakak Roma katakan Yohanes 12 ayat 12 sampai 19 ya. Yesus dielulukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju ke Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati. Mereka memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Pasti adik-adik sehat dan tetap semangat ya. Biarpun kita masih tahun 2021 ini live streaming di rumah masing-masing ya adik-adik ya. Iya, kakak pagi ini mau bercerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelum kakak bercerita, kakak akan mengajak adik-adik bernyanyi bersama dengan kakak Roma. Pasti adik-adik juga ada tahu pujiannya, "Aku senang jadi anak Tuhan." Ya, 1, ya, "Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh sombong. Sombong, 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 itu dosa. Sombong, 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 itu dosa. Sombong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong." Iya, sekarang kakak akan tanya, siapa di antara kalian sombong? Iya. Terus kira-kira Tuhan Yesus suka nggak lihat anak-anak yang sombong? Tidak ya. Tuhan Yesus tentu tidak suka dengan anak yang sombong. Begitu juga kakak yakin dan percaya anak-anak sekolah GSM Tambun tidak ada yang sombong. Tetapi kalian anak-anak sekolah minggu yang baik hati, yang rajin dan sopan ya adik-adik ya. Iya. Nah, kakak akan mau cerita nih sedikit nih adik-adik ya. Nah, ceritanya ada 2 orang sahabat ya. Ya, ceritanya satu bernama Jack, yang satu bernama Eric ya. Nah, 2 orang ini bersahabat ya, udah sangat lama. Mereka orangnya sangat pintar ya. Mereka orangnya sangat baik dan mereka penggemar olahraga. Nah, kedua orang ini mereka suka olahraganya sama, yaitu berenang ya. Nah, mereka itu suka sekali berenang. Pasti adik-adik juga, siapa yang suka berenang di sini? Ya, kakak Roma juga suka berenang loh. Adik-adik pasti suka ya. Soalnya kalau berenang itu enak ya, segar, dingin ya adik-adik ya. Biarpun gayanya cuman gaya-gaya
batu. Tapi kalau namanya kita berendam di air pasti kita suka. Tetapi kalau kedua anak ini, Jack dan Louis ini, mereka suka. Ya, mereka pintar berenangnya, ya, mereka jago ya berenangnya. Nah, suatu ketika mereka mendengar kabar ada perlombaan dan siapa yang juara, mereka mendapat hadiah yang besar dan mewah, menggiurkan. Nah, mereka berdua ini ikut mendaftar ya untuk ikut perlombaan berenang ya. Nah, karena mereka dua-duanya ini, Jack dan Louis, pingin menang, mereka setiap hari berlatih gitu. Nah, suatu ketika terakhir melatih perlatihan berenangnya itu. Nah, si Jack ini memang dia jago, unggul setiap dia latihan sebelum berlomba. Si Jack ini setiap berlatihan dan Louis ini selalu si Jack yang selalu menang gitu. Nah, saatnya latihan terakhir ya. Si Jack ini malas, nggak mau. Terus di dalam hati pikirannya, berlatih aja saya selalu menang dari Louis. Katanya, ngapain lagi saya berlatih gitu. Dan dia menertawakan si Louis gitu. Terus Louisnya sedih, dia kayak merasa dikecilkan. Tetapi si Jack tidak mau latihan yang terakhir. Si Louisnya tetap semangat, dia giat, kerja keras supaya dia pingin menang gitu ya. Nah, tibalah perlombaan ini adik-adik ya. Nah, dengan gaya angkuh dan sombong ya, si Jack datang ke kolam renang. Kalau si Louis tidak, dia tetap menyapa, "Hai Jack," katanya begitu. Nah, ternyata adik-adik, yang menang siapa? Ternyata yang menang si Louis ya. Nah, akhirnya si Louis ini menang. Wah, teman-teman yang penontonnya itu di kolam renang langsung, "Hore, Louis menang! Hore, Louis menang, juara 1!" Ya, dia disanjung-sanjung, dilulukan temannya. Sedang si Jack kecewa dan sedih ya. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, kita ambil kesimpulan, biarpun kita merasa pintar, biarpun kita merasa jago gitu ya, sebelum lomba kita berlatih selalu menang, tetapi kita tetap rendah hati, tidak boleh sombong, dan kita tetap selalu berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan ya. Nah, cerita itu seperti ini juga Tuhan Yesus ya. Nah, sebelum Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem, Tuhan Yesus menyuruh muridnya untuk mencarikan seekor keledai. Adik-adik tahu nggak seekor keledai itu seperti apa? Ya, pasti adik-adik yang sering melihat itu kuda ya adik-adik ya. Kalau kuda kan besar, tinggi gitu. Atau kalau kita lihat waktu zaman dulu kalau perang pakai kuda kayaknya gagah ya adik ya, gagah gitu, prajurit itu gagah ya karena kuda tinggi, badannya gede. Kalau keledai ini bentuknya dia kecil seperti kambing tapi agak tinggian dikit gitu ya. Nah, kakak punya gambarnya nih. Nah, ini gambar keledai. Ini kakak Roma yang gambar. Cantik ya, kayak kakak Roma ya. Iya, ini gambar keledai ya adik-adik. Nah, keledai itu adalah lambang kerendahan hati ya. Gitu. Nah,
Tuhan menyuruh murid-muridnya untuk mencari ini. Dapatlah murid Tuhan Yesus keledai dan memberi kepada Tuhan Yesus untuk dinaikin. Nah sekarang kakak tanya, Tuhan Yesus kenapa nggak naik mobil ke Yerusalem? Nah terus Tuhan Yesus kenapa nggak naik motor ke Yerusalem atau kuda? Tapi dia malah maunya cari seekor keledai yang kecil. Ayo. Nah, kalau keledai ini adalah gambar kerendahan hati. Hebat ya, kita punya Tuhan Yesus ya. Dia tidak mau pamer dengan kesombongan. Tuhan bisa menciptakan mobil, bisa dia naik mobil ke Yerusalem. Atau Tuhan bisa menciptakan motor, bisa dia naik motor ke Yerusalem. Tapi dia tidak menyuruh murid-muridnya mencari seekor keledai yang sangat kecil yang melambangkan kerendahan hati Tuhan Yesus ya. Nah, Tuhan Yesus menyuruh anak muridnya untuk mencari keledai dapat, dan Tuhan Yesus mau berangkat ke Yerusalem. Nah, bangsa Yerusalem, adik-adik tahu kan? Yerusalem adalah apa? Kota suci ya. Kota Yerusalem merupakan pusat kegiatan ibadah, pusat kegiatan ibadah bagi bangsa Israel, bangsa Yahudi ya dek. Yerusalem merupakan kota terakhir yang dikunjungi Yesus sebelum dia disalibkan ya adik-adik. Allah memenuhi penggenapannya, firman-Nya melalui Yesus Kristuslah korban persembahan yang menjadi perdamaian antara manusia yang penuh akan dosa dengan Tuhan Allah yang Maha Kudus ya. Nah, mendengar Tuhan Yesus mau ke Yerusalem gitu. Wah, bangsa Yahudi, orang Israel sangat gembira ya, sangat menantikan. Ayo, kenapa Tuhan Yesus dinantikan oleh bangsa Israel? Karena mereka mendengar kesaksian tentang Yesus. Dia membangkitkan seorang Lazarus ya, mati menjadi bangkit kembali. Jadi bangsa Israel mendengar kesaksian Yesus, dia ingin sekali ketemu Tuhan Yesus gitu ya. Dan mereka sambil berkata, katanya, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Tahu artinya Hosana? Hosana adalah apa Dede? Selamatkanlah kami ya. Jadi bangsa Israel itu bersukacita, bersorak-sorai menyambut kedatangan Tuhan Yesus, dan mereka membawa atau mengambil pohon palem, daun palem. Adik-adik pernah lihat pohon palem nggak, atau daun palem? Ya. Nah, ini adik-adik gambarnya pohon palem. Pasti adik-adik pernah melihatnya ya, di sekitar kita banyak kok ya yang sudah menanam pohon palem. Nah, pohon palem itu waktu zaman dahulu sebagai lambang penghormatan ya, atau sebagai tanda sukacita dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus ya kan. Kalau di kita di GKPS gitu ya, misalnya datang Eporis, datang ke gereja kita atau ke resort gitu kan, nanti pasti kita menyiapkan dengan sambutan tari Simalungun ya, atau dengan tortor persembahan untuk menyambutannya Eporus ke resort kita atau ke gereja kita gitu adik-adik. Nah, seperti itu bangsa Yerusalem dulu ya. Dia mendengar
tentang kesaksian Tuhan Yesus yang membangkitkan Lazarus mau ke Yerusalem. Wah, mereka sibuk mengambil daun palem. Ya, daun palem itu diletakkan di sepanjang jalan yang akan dilalui Tuhan Yesus itu, ya. Nah, inilah pohon palem itu ya adik-adik. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, penyambutan bangsa Israel, orang Israel, bangsa Yahudi ya. Nah, Tuhan Yesus menaiki keledai dan orang-orang Israel ini mereka pada memegang daun palem ya, karena mereka sangat sukacita menyambut Tuhan Yesus ya, yang mereka sebut Raja Israel ya. Nah, seperti itu juga kita kalau menyambut Tuhan Yesus adik-adik ya, kita dengan sukacita, dengan pujian, dengan sorai-sorai. Tuhan Yesus sangat senang sekali adik-adik ya, dan hidup kita akan diberkati ya, karena Tuhan Yesus adalah Raja yang sudah menyelamatkan kita yang penuh dosa ya. Demikianlah firman Tuhan yang bisa kakak Roma sampaikan hari ini. Nah, terus kita ada hayat hafalan. Hayat hafalannya itu terdapat di Yohanes 12 ayat 13b ya. Hayat hafalan minggu ini di Yohanes 12 ayat 13b ya. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel ya. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Nah, adik-adik menghafalnya dan adik kirimkan videonya di GSM Sekolah Minggu Tambun ya adik ya. Nanti adik-adik kirim, adik-adik hafalkan ayat hafalannya ya. Terima kasih. Kita diberkati yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita tutup firman ini dengan doa. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan, terima kasih buat berkat firman-Mu yang begitu indah. Jadikan kami Tuhan, anak-anak yang penuh sukacita selalu menyambut kedatangan Tuhan dengan pujian, dengan sorak-sorak. Kami mau anak yang disayang Tuhan. Terima kasih Bapa dan Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam adik-adik, selamat hari Minggu ya. Kreativitas kita untuk minggu ini, untuk adik-adik kelas kecil adalah menggambar hati. Lalu di tengah hati ada tulisan Hosana. Hosana artinya adik-adik adalah selamatkanlah kami. Contohnya seperti ini ya adik-adik. Untuk adik-adik kelas besar dan remaja, menggambar pohon palem. Daun palamnya berbentuk hati. Di daun palam ada tulisan Minggu Palem. Dan di batang pohon ada tulisan Hosana. Contohnya seperti ini ya adik-adik. Adik-adik, artinya pohon palem itu adalah lambang kemenangan. Dan Hosana artinya adalah selamatkanlah kami. Adik-adik digambar dan diwarnai sebagus mungkin ya. Lalu kirim ke grup sekolah minggu dan remaja, atau boleh juga langsung dikirim ke Facebook kita sekolah minggu dan remaja. Adik-adik, selamat mengerjakan ya. Salam sehat, Tuhan Yesus menyertai. Adik-adik, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita katakan, Huberedoon Bani Haraja Minai Bata. Amin. Ya
Ya adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan kita angkat satu pujian, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan rindu pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan rindu pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita tutup ibadah kita pada hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan sebagian firman Tuhan, dan kita sudah memberikan persembahan buat memperbesar kerajaan Tuhan. Kita berdoa bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu yang berlimpah kepada kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian firman Tuhan, dan kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus berkati persembahan kami Tuhan dengan berkali lipat ganda. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkati kedua orang tua, adik-adik sekolah minggu Tuhan, mampukan mereka Tuhan untuk membimbing dan menjaga mereka Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan, berkati juga Tuhan anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, berikan mereka kesehatan, keselamatan Tuhan Yesus, baik dalam bidang studinya Tuhan. Tuhan, Engkau tahu Tuhan Yesus, kalau kami Tuhan sedang mengalami COVID-19 ini Tuhan, tetapi itu atas kehendak-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau, karena Engkau adalah Tuhan Juru Selamat kami, yang Engkau mengampuni kami Tuhan dari dosa-dosa kesalahan kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami tutup ibadah ini dengan ucapan syukur kami. Mari adik-adik kita berdoa bersama-sama dengan doa Bapa kami.
Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami bawa dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Aduh senangnya, aduh indahnya jadi anak Tuhan. Aduh senangnya, aduh indahnya jadi anak Tuhan. Tuhan datang, tersenyum padaku. Aku disayang, aduh senangnya. Aduh senangnya, aduh indahnya jadi anak Tuhan. Aduh senangnya, aduh indahnya jadi anak